Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farid Akbar dan NIM C159. Oke, di video kali ini saya akan membahas terkait review materi praktikum fisiologi reproduksi akuatik. Oke, di bab 2 ini tentunya di sini saya akan membahas tentang seksual primer dan sekunder, di mana primer itu adalah ciri seksual yang memiliki hubungan langsung dengan aktivitas reproduksi, yaitu organ dan hormon yang mempengaruhinya. Nah, untuk jantan sendiri itu memiliki testis sebagai alat kelaminnya, dan jantan itu memiliki ovarium sebagai alat kelaminnya. Dan di sini juga ada ciri sekundernya, teman-teman, di mana ciri seksual ini memiliki hubungan yang tidak langsung dengan reproduksi, namun dapat membedakan jantan dan betinanya. Nah, di sini ada dua, teman-teman, ada dikromatisme sama dimorfisme. Dikromatisme itu contohnya seperti ikan cupang, di mana dibedakannya dengan melihat warna ataupun dari segi siripnya, teman-teman. Nah, ikan cupang ini jantannya itu lebih menarik dari segi warna ataupun dari siripnya dibandingkan dengan betinanya. Sedangkan untuk dimorfisme ini itu memiliki ciri seksual yang dibedakan dengan bentuk tubuhnya. Contohnya itu seperti ikan yang ada di atas ini, teman-teman. Dapat dilihat ya bahwa si jantannya itu ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan betina. Nah, ciri seksual primer sekunder ini pada ikan pada bab 2 ini menjelaskan terkait perubahan kelamin seksual, teman-teman, pada ikan juga. Nah, di sini ada beberapa poin yang kita bahas. Yang pertama adalah hemafrodit, yang kedua itu ada protogini, yang ketiga ada protandi, ada sikroni dan frekuensia, di mana perubahan tersebut itu dapat dipengaruhi dari segi usia ataupun dari frekuensia itu sendiri. Itu perubahan ganti tertentu yang dimana bisa jadi jantan dan betina dengan kondisi alam gitu dan keadaan stres kayak gitu, teman-teman. Nah, itu mungkin dari bab 2. Kita lanjut ke bab 3, teman-teman. Oke, di bab 3 ini kita mempelajari terkait bagaimana cara membedah ikan, tentunya pada ikan lele dengan baik dan benar. Nah, seperti video di atas. Yang pertama-tama kita harus memotongnya dari pangkal anal menuju ke insang. Lurus ya, teman-teman. Kalau ikan lele, kalau ikan nila beda lagi, teman-teman. Nah, bisa dilihat di atas contohnya kayak gini. Terus setelah itu udah nyampe ke deket insang, itu dipotong ke kiri dan ke kanan. Jadi itu tuh kayak bikin huruf T, teman-teman, kayak gitu. Nah, kayak video di atas. Nah, setelah itu kita lihat, kita bedah, teman-teman. Kita bisa melihat apa itu gonad jantan ataupun betina kayak gitu. Bab 4 ini menjelaskan tentang terkait perkembangan gonad dan gambar histologis. Gonad merupakan organ reproduksi ikan yang menghasilkan sel gamet, teman-teman. Yang seperti kita ketahui bahwa seperti ikan jantan memiliki testis itu mengeluarkan sperma, dan untuk ikan betina itu ovarium itu mengeluarkan sel telur kayak gitu. Nah, di sini juga membahas terkait TKG, di mana TKG merupakan tahapan tertentu pematangan gonad sebelum pemijahan. Nah, TKG ini ada TKG 1, TKG 2, TKG 3, TKG 4, TKG 5. Nah, semakin tinggi gonad atau kematangan TKG-nya itu semakin matang juga, semakin besar dan bobotnya bertambah, teman-teman. Nah, seperti kita lihat nih di TKG ikan nila betina ini ada 4 tahapan, di mana yang pertama itu ada TKG 1, di mana penampakan pada ikan itu betina bulat dengan warna kemerah-merahan. Nah, sedangkan untuk TKG kedua itu ada ikan betina itu warnanya memerah gitu, memerah ataupun kuning. Nah, atau bulat. Nah, bisa kita lihat di sini ya, teman-teman. Nah, seperti itu, teman-teman, bab 4 pembahasan terkait perkembangan gonad dan gambaran histologis kayak gitu, teman-teman. Kita lanjut ke bab 5. Oke, di bab 5 ini kita membahas terkait HSI dan GSI, teman-teman. Apa itu HSI GSI? Nah, HSI GSI atau Hepak Somatic Index atau HSI umumnya itu digunakan untuk menandakan tingginya rendahnya energi cadangan dalam hati ikan. Nah, sedangkan GSI atau Gonadosomatic Index itu umumnya digunakan untuk mendeteksi organ reproduksi, teman-teman, seperti yang di atas ya. Nah, seperti ovarium, testis, matang pada ikan jantan dan betina. GSI dapat membantu mengetahui periode pemijahan ikan nila. GSI yang tinggi menandakan gonad ikan seperti ovarium dan testis yang sudah matang dan siap memijah. HSI dan GSI berhubungan karena proses piteoglonesis itu yang menyintesis pitologen dalam kuning telur. Sintesis pitologen pada ikan terjadi dalam hati dan menghasilkan kuning telur. Nah, seperti itu hubungan GSI dan HSI, teman-teman. Nah, fungsi HSI dan GSI ini, teman-teman. Yang pertama itu ada kita dapat mengetahui tahu pola pemijahan, teman-teman. Yang kedua ada indikator kualitas lingkungan dan kesehatan ikan.
Dan yang ketiga yang paling penting adalah pengukuran TKG teman-teman. Nah, kita tahu TKG ketika kita tahu hasil dari HSS dan GSI. Nah, untuk GSI itu dihitung dengan menggunakan rumus GSI persen itu sama dengan 100 kali bobot gonad atau bobot tubuh per gram. Dan HSI dihitung dengan rumus HSI atau persen sama dengan 100 kali bobot hati atau bobot dibagi tubuh, bobot tubuh atau gram, kayak gitu teman-teman. Nah itu bab 5, kita lanjut ke bab 6. Oke, di bab 6 ini kita membahas tentang sebaran diameter telur dan vakumitas, di mana panjang telur yang diukur dengan skala. Garis tengah semakin besar itu seiring gonad berkembang, teman-teman. Nah, jadi mencerminkan pola pemijahan gitu. Diukur dengan menggunakan alat mikrometer okuler di bawah mikroskop. Menurut Kerniadago dan Mesbah 2017, eh, kualitas telur ikan dapat ditentukan dengan besarnya diameter telur ikan, sehingga diameter telur ikan termasuk parameter yang penting untuk diketahui. Nah, pakunitas itu sendiri merupakan telur yang dikeluarkan pada waktu pemijahan. Penentuan pakunitas dilakukan dengan pengambilan ovari ikan atau telur ikan, teman-teman. Nah, metode yang digunakan adalah metode gerafi, di mana itu menggunakan alat berupa timbangan berat seluruh tubuh, timbangan sampel, hitung butir, awetkan gonad dalam larutan gilsol. Nah, untuk rumusnya yaitu F sama dengan G besar per G dikali N, di mana G besar itu adalah berat seluruh gonad, G kecilnya itu berat sampel gonad, dan ini jumlah telur sampel. Nah, seperti itu teman-teman pembahasan bab 6 tentang sebaran diameter telur dan pakunitas. Kita lanjut ke bab 7. Oke, di bab 8 ini kita mempelajari terkait induksi hormonal, di mana hormon itu menurut Holger et al. 2018, hormon adalah pembawa pesan kimiawi yang bertanggung jawab untuk komunikasi antar berbagai jenis sel yang mengenali identitas dan fungsinya melalui reseptor yang merupakan struktur protein yang bervariasi dalam pengenalan molekuler. Setelah pendekatan dan interaksi hormon, reseptor serangkaian reaksi biokimia yang mengarah ke respon biologis atau spesifiknya terjadi, teman-teman. Nah, hormon yang biasa digunakan dalam kegiatan ikan reproduksikan yaitu follicle stimulation hormone, atau yang dapat membantu membuat ikan cepat matang gonad, teman-teman. Nah, metode yang digunakan itu ada 3, teman-teman, dalam memberikan hormon. Yang pertama yaitu oral pakan, di mana nanti pakan itu dicampur dengan hormon lalu dikasih pakan ikan lah, seperti itu. Yang kedua adalah suntik, itu biasanya digunakan kepada proses semian pada induk jantan atau betina. Nah, ada juga perendaman yang dilakukan dengan skala besar, teman-teman. Namun, untuk proses perendaman ini tidak dianjurkan karena takutnya dapat mencemari lingkungan, kayak gitu, teman-teman. Mungkin itu kayak bab 8 tentang induksi hormonal. Kita lanjut ke bab 9. Oke, di bab 9 ini kita belajar tentang rekayasa kelamin, teman-teman. Pemeliharaan ikan merupakan rekayasa genetik, teman-teman, untuk mendapatkan benih unggul dengan seleksi atau branding, teman-teman. Nah, rekayasa kelamin itu dibagi menjadi 4 jenis atau 4 metode, di mana yang pertama adalah genogenesis, itu menghilangkan gamet jantan. Itu gamet jantannya dirusak dengan menggunakan sinar UV, teman-teman. Yang kedua ada androgenesis, di mana gamet betina yang dihilangkan, itu telurnya dirusak dengan sinar juga, teman-teman. Nah, untuk ketiga adalah polipledasi, yaitu memperbanyak sel kromosom lebih besar triploid atau triploid. Nah, ada yang keempat adalah seks reversal atau pengalihan jenis kelamin ke kelamin lain, biasanya untuk populasi monoseks. Nah, biasanya tentang tahapan tersebut ada yang perubahan jantan dan betina. Nah, seperti feminiasi ini, itu adalah perubahan ke si betina tersebut. Nah, kayak gitu. Dilakukan pada proses larva, teman-teman. Nah, bisa digunakan menggunakan estrogen yang berupa 17 beta estradinol, ada estrogen, ada ethnic estradinol, ada juga maskulinitas atau perubahan menjadi jantan pada proses larva. Yang pertama menggunakan 17 alfa metotestosteron, ada 19 knowledge ini testosteron, dan 11 itu testosteron. Di mana tekniknya bisa menggunakan teknik oral, perendaman, dan suntik seperti kali bab 8, teman-teman, kayak gitu. Oke, di bab 10 ini kita membahas tentang bioasai, di mana bioasai merupakan uji hayati yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui toksisitas bahan penyemar terhadap organisme akuatik, di mana kita biasanya menggunakan ELISA. Nah, ELISA sendiri merupakan Enzyme Linked Elimination Rate atau ESI, teknik biokimia dalam bidang imunologi untuk mendeteksi antibodi atau antigen yang diperkenalkan oleh Peter Friedman dan Eva Enval, di mana prinsip kerjanya itu merupakan teknik antibodi berdasarkan prinsip ikatan. Antibodi spesifik menggunakan panjang gelombang sebagai membaca atau ELISA reader.
manfaatnya untuk kegiatan ikan itu atau aquatic ini merupakan untuk deteksi residu obat atau antibiotik. Yang kedua untuk deteksi penyakit, dan tentunya yang ketiga adalah deteksi hormon, teman-teman. Oke, dan di bab 11 ini kita mempelajari tentang profesi gonad, di mana profesi merupakan penguatan, pemeliharaan, penjagaan, perlindungan, profesi sperma, kegiatan meningkatkan daya simpan sperma dan tetap menjaga sifat fungsi dari sperma termasuk kriopreservasinya, teman-teman. Nah, di mana fungsinya itu untuk yang pertama menambah produksi benih, yang kedua adalah menghindari gamet overthriving, tiga menggantikan biaya pemeliharaan induk, 4. Memudahkan pemindahan sel sperma. Kelima, memungkinkan pemijahan saat pematangan gonad jantan dan betina betina. Nah, jadi fungsi utamanya itu ketika kita melakukan operasi gonad ini, kita dapat ketika jantan tersebut itu mengalami pematangan yang lebih awal dibandingkan betina, nah kita bisa menunda itu, dan kita bisa dibarengkan dengan si betina tersebut kayak gitu. Nah, sebenarnya proses gonad itu juga berfungsi untuk mempersiapkan sampai gonad yang akan diteliti guna meningkatkan produktivitas ikan dengan meningkatkan strategi pembuahan reproduksi ikan melalui teknologi-teknologi tertentu. Nah, itu menurut Torres Martinet 2017, teman-teman. Nah, prosedur yang dapat dilakukan dalam kegiatan tersebut adalah kita harus mempersiapkan alat dan bahan yang disiapkan. Nah, sebelumnya ikan dilap dengan dibilas dengan mengeluarkan lalu dilap kering. Agar gini, kalau misalkan si spermanya keluar, kalau kita kena air dia akan bergerak, teman-teman, dan akan mati. Nah, ikannya itu harus kering. Kenapa? Biar spermanya tidak bergerak lah, teman-teman. Nah, untuk langkah selanjutnya bisa dilihat ini ya, teman-teman, nih prosedur-prosedurnya di atas kayak gitu. Pokoknya bab 11 ini mempelajari tentang repasional atau pengawetan sperma ataupun sel telur yang akan digunakan nanti ketika kedua-duanya matang, seperti itu. Video kali ini cukup dari sekian. Kalau kalian pengen lihat jurnalnya, tinggal saya menampilkannya.